Sahabat-sahabat anak-anak, bertemu kembali dengan Ibu Isti Indartanti. Pelajaran sekolah sahabat kita berjudul Makan, Minum, dan Jadilah Sehat. Ayat hafalan 1 Korintus pasal 10 ayat 31. Jika engkau makan, atau jika engkau minum, atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Tuhan. Poin penting pelajaran kita menghormati Tuhan ketika kita menjaga kesehatan kita. Pernahkah kamu menolak untuk memakan sesuatu karena kamu tahu tidak baik untukmu dan merasa semua orang melihatmu? Jika pernah, kamu tahu persis apa yang Daniel rasakan. Jika belum pernah, bayangkan bagaimana rasanya menolak untuk mematuhi perintah raja. Daniel masih remaja, dan dia sudah mengalami kehidupan yang sulit. Yerusalem, rumahnya yang indah, telah diserang dan dikepung oleh tentara dari negeri kafir sampai Raja Yerusalem menyerah. Raja dan keluarga kerajaan, orang-orang terkemuka di negeri itu, dan semua tentara, pengrajin, dan seniman ditawan. Daniel dan 3 temannya termasuk di antara mereka yang ditawan dan mungkin dipaksa berjalan sejauh 600 mil atau lebih ke Babel. Sungguh perubahan yang luar biasa. Mereka telah berubah dari orang-orang yang memiliki masa depan yang cerah di negara mereka menjadi tahanan. Namun, fakta bahwa Allah telah memberi mereka kesehatan yang baik dan banyak kemampuan alamiah tidak luput dari perhatian Babel. Raja Nebukadnezar memerintahkan salah satu pejabat istananya untuk memilih orang-orang muda yang memiliki potensi di antara para tawanan dan mengangkat mereka menjadi pegawai istana Babel. Mereka akan dilatih untuk melayani di istana raja. Mereka akan belajar bahasa dan sastra. Mereka akan diberi nama-nama baru dalam bahasa Babel. Dan mereka akan makan dari meja raja. Daniel dan teman-temannya tahu bahwa banyak hal dalam hidup mereka yang berada di luar kendali mereka. Mereka tidak memiliki pilihan ketika negeri mereka ditaklukkan oleh tentara Babel. Mereka tidak memiliki pilihan ketika mereka ditawan ke negeri asing. Mereka tidak memiliki pilihan ketika mereka direnggut dari keluarga dan negara mereka. Namun mereka tahu bahwa ada hal-hal tertentu yang dapat mereka kendalikan. Dimanapun mereka berada, mereka dapat memilih untuk menyembah Allah. Mereka dapat memilih untuk memelihara diri mereka sendiri seperti yang Dia ajarkan kepada mereka. Mereka dapat memilih untuk memuliakan Dia dalam segala hal yang mereka lakukan. Ujian pertama mereka adalah saat makan malam. Meja makan raja dipenuhi dengan makanan yang tidak akan pernah dimakan oleh seorang anak laki-laki Ibrani. Tetapi Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Dimintalah kepada pemimpin pegawai istana itu supaya ia tidak usah menajiskan dirinya. Kita bisa baca dalam Daniel pasal 1 ayat 8. Tidak menaati raja bukanlah masalah kecil. Aku takut kalau tuanku raja yang telah menetapkan makanan dan minumanmu berpendapat bahwa kamu kelihatan kurang sehat daripada orang-orang muda lain yang sebaya dengan kamu, sehingga karena kamu aku dianggap bersalah oleh raja. Kita bisa baca dalam ayat 10. Sedikit yang dia tahu bahwa makan dengan cara yang diminta Daniel
akan membuatnya tetap terlihat baik, kuat, dan sehat. Jadi, Daniel menegosiasikan sebuah solusi. Adakanlah percobaan dengan hamba-hambamu ini selama 10 hari, dan biarlah kami diberikan sayur untuk dimakan dan air untuk diminum. Sesudah itu, bandingkanlah perawakan kami dengan perawakan orang-orang muda yang makan dari santapan raja. Kemudian perlakukanlah hamba-hambamu ini sesuai dengan pendapatmu. Kita bisa baca dalam ayat 12 dan 13. Kedengarannya masuk akal, jadi tantangan pun dimulai. Di akhir 10 hari, Daniel dan teman-temannya terlihat lebih sehat dan lebih kuat dibandingkan anak-anak lain. Sejak saat itu, mereka bisa makan apa saja yang mereka inginkan. Mereka tidak hanya terlihat dan merasa baik. Mereka lebih pintar dan lebih bijaksana daripada murid-murid lain yang tidak menjaga kesehatan mereka seperti yang diajarkan Tuhan. Ketika mereka dihadapkan kepada Nebukadnezar, raja tidak menemukan seorang pun yang sebanding dengan Daniel, Hananya, Misael, dan Asaria. Dalam setiap masalah hikmat dan pengertian yang ditanyakan raja kepada mereka, ia mendapati mereka 10 kali lebih baik daripada semua pesulap dan tukang sihir di seluruh kerajaannya. Kita bisa baca dalam ayat 19 dan 20. Memilih makanan mungkin tidak terlihat seperti pertempuran yang paling penting untuk diperjuangkan ketika seseorang menjadi tawanan di negara kafir. Tetapi anak-anak ini telah berjanji untuk setia kepada Allah, dan hal itu berlaku di semua bidang kehidupan mereka. Itu berarti bahwa mereka akan menghormati Allah dan menjaga kesehatan yang telah Dia berikan kepada mereka. Kita semua membuat pilihan setiap hari. Kita dapat memuji Tuhan atas karunia yang telah Dia berikan kepada kita dan menjaganya dengan cara yang Dia ajarkan kepada kita. Sama seperti Daniel, kita dapat memilih untuk memuliakan Dia dalam segala hal yang kita lakukan. Apakah kita makan atau minum, berolahraga atau tidur, menghirup udara segar atau percaya kepada Tuhan. Kita dapat memilih untuk memuliakan Pencipta kita dalam segala hal yang kita lakukan.